Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan kita di Istana Tutorial. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat running tag JWS atau jam waktu sholat untuk kebutuhan masjid, musola, dan semacamnya. Daripada beli yang sudah jadi, yang harganya cukup lumayan mahal, petugas masjid di sini minta ke saya untuk dibuatkan aja. Untuk membuat running tag JWS ini sebenarnya cukup mudah. Di sini teman-teman tinggal persiapkan aja bahan dan alatnya. Bahan yang kita butuhkan di sini pertama adalah panel LED-nya yang seperti ini. Teman-teman bisa pilih panel bentuk yang lain, soalnya ada beberapa jenis dan bentuk model dari panel ini. Yang saya pakai ini adalah P10. Soalnya ada P5, P2, dan seterusnya. Dari jenis lampunya ini saya pakai yang SMD. Dari segi penempatannya ini saya pakai yang outdoor, bisa dipakai di luar ruangan ini, aman dari air dan panas. Dari warnanya ini ada yang satu warna, ada yang full warna. Yang saya pakai ini yang full warna atau RGB. Silakan teman-teman beli aja sesuai kebutuhan. Untuk lebih jelasnya perbedaan yang tadi, teman-teman bisa lihat-lihat dulu di YouTube maupun di Google. Sebelum membeli panel ini dipastikan jangan sampai salah, sesuaikan dengan kebutuhan. Di sini sudah saya persiapkan panel LED-nya 3 buah. Saya mau pakai yang 3 baris. Dalam pembeliannya saya dikasih ini kabel portnya ini untuk menghubungkan dari satu panel ke panel yang lain. Saya dapat 3 soalnya panelnya ada 3. Kemudian selain itu saya juga dapat kabel untuk supply arusnya ke panel ini. Ini sudah dalam pembelian ini. Kemudian selain itu saya juga dapat baut seperti ini, baut magnet ini. Buat teman-teman yang tertarik mau beli, silahkan cek aja linknya di kolom deskripsi. Saya coba nanti kasih. Oke, setelah kita persiapkan panelnya, selanjutnya yang kita butuhkan adalah controller. Controller ini fungsinya nanti untuk mengontrol panelnya ini, tampilan dari panelnya. Di sini sudah saya persiapkan controller yang khusus JWS. Untuk controller yang mau saya pakai ini adalah controller JWS Khalifa. Ada juga controller dari Al-Jannah dan semacamnya. Silakan teman-teman pilih aja sesuai kebutuhan. Kemudian jangan lupa pastikan juga controllernya ini support untuk yang ini sesuai. Kalau teman-teman pakai LED-nya ini yang warna full warna, maka kontrolnya harus support full warna. Kalau hanya satu warna, maka kontrolnya teman-teman pakai yang support satu warna. Kemudian scan-nya juga harus disesuaikan. Kalau di sini teman-teman pakai yang 1/8, maka kontrolnya ini pastikan juga support untuk scan 1/8 dan P10 juga. Misalkan kalau teman-teman pakai yang jenis P10, maka kontrolnya pastikan support untuk P10. Jangan sampai salah pilih. Oke, setelah kita persiapkan kontrolernya, bahan yang kita butuhkan selanjutnya adalah power supply atau PSU. Ini untuk support arus listrik ke kontrolnya maupun ke panelnya. Di sini sudah persiapkan. Saya pakai yang 5 volt 20 ampere. Lebih tinggi lebih bagus. Yang penting voltnya ini jangan sampai salah, harus 5 volt. Kemudian untuk ukurannya dipastikan juga nanti jangan sampai salah, soalnya ada dua jenis ya. Ada yang jumbo, ada yang slim. Yang saya pakai ini yang slim. Ini nanti sesuai dengan frame yang mau kita pakai. Harus muat nanti, jangan sampai salah pilih. Kalau yang slim, yang kecil yang ini. Kalau yang jumbo, contohnya ada kayak ini nih. Ini saya juga punya yang lebih besar. Ini sebenarnya sama, ini 5 volt 20 ampere dan ini 5 volt 20 ampere. Tapi ini bentuknya lebih besar dan ini bentuknya lebih kecil. Silakan teman-teman beli sesuai kebutuhan. Dan kemudian yang kita butuhkan adalah bahannya adalah frame bungkusnya. Di sini sudah saya persiapkan juga. Saya belinya secara online juga yang sudah jadi, yang ini seperti ini. Dalam pembeliannya saya dikasih ini ya, alat penyangganya juga. Yang ini ada alat penyangga, kemudian penutupnya juga ada, dan tempat kabelnya juga ada. Ini. Kemudian yang kita butuhkan juga kabel ya, kabel. Ada beberapa kabel yang kita butuhkan. Pertama, kabel yang dari listrik ke power supply. Yang ini sudah saya persiapkan, ini sudah ada. Kemudian steker, ini sudah ada.
Kemudian kabel dari controller ke ini, ke PSU-nya ini. Ini sudah saya persiapkan. Oke, setelah kita persiapkan semua bahannya, kita langsung eksekusi. Kita singkirin dulu ya. Pertama kita buka dulu ini penutup belakang dari covernya. Oke, setelah kita buka, jangan lupa teman-teman perhatikan bagian atas dan bagian bawahnya jangan sampai ketukar. Jangan sampai salah posisi nanti. Tandai aja di sini sudah ada tempat baut untuk cantolannya ini, yang ini. Ini artinya ini yang atas. Seperti ini. Pasang terlebih dahulu tempat kabelnya dan kabelnya juga dipasang. Oke, kita buka dulu yang ini. Kemudian kita ambil kabelnya. Kemudian kita masukin ke sini, ke penutupnya ini. Dan kita masukin lagi ke sini. Kita tarik seperti ini. Kemudian kita pasang, tapi jangan dikencengin dulu. Kemudian ini kita buka murnya ini. Nah, seperti ini. Kita lepas. Dan kita masukin kabelnya ke lubang yang ada di sampingnya ini. Kita balik dulu ya. Ini yang atas, ini bawah. Ini belakang, yang ini depan. Kita pasang panel LED-nya. Untuk cara pemasangan panel LED jangan sampai salah, teman-teman. Di sini perhatikan tanda panahnya. Tanda panah ini harus searah. Yang mengarah ke sini harus searah ke sini. Kemudian yang atas disesuaikan dengan ini. Harus, kalau yang ini atas maka harus menghadap sini, seperti ini. Oke, kita pasang. Cara pasangnya teman-teman bisa langsung pasang seperti ini ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang penguncinya. Kemudian kita kunci pakai baut yang sudah dikasih. Yang ini juga. Kemudian kita ambil lagi yang satunya, jangan sampai salah arahnya. Yang ini mengarah ke sini, maka ini harus menghadap sini juga. Dan kita kunci. Oke, ini sudah saya pasang semua 3 panelnya dan sudah nempel ya, tidak akan lepas lagi. Oh ya, di sini teman-teman perlu diperhatikan juga ya. Saat membeli framenya ini disesuaikan dengan jenis panelnya. Ini kan jenisnya P10. Maka saya beli frame yang khusus P10. Kalau teman-teman pakai yang P5 nanti belinya yang untuk P5 ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, jika nantinya GWS atau running tag ini teman-teman mau letakkan di luar ruangan, sebelum dipasang teman-teman kasih lem sealant dulu ya, agar nantinya air tidak merembes dari bagian sini. Karena posisinya ini nanti diletakkan di dalam ruangan, jadi saya tidak kasih lem sealant. Selanjutnya kita ambil kabelnya. Kabel yang menghubungkan dari panel satu ke panel yang lain. Ini ada lengkukannya, ini ada yang nonjol ini. Ini posisinya masuk ke bagian yang ada celahnya ini. Tinggal teman-teman masukkan aja. Kemudian ini ke sini. Dan ini ke sini. Kemudian yang terakhir, ini kita taruh di awal. Ini kan dari sini ke sini ya, tanda panahnya. Jadi ini taruh di sini. Jangan taruh di sini ya, tapi taruh di sini. Kemudian kita ambil kabel supply arusnya. Saya dapat yang seperti ini ya. Ada yang warna merah dan ada yang warna hitam. Kemudian di sini ada 3 soket. Kita masukkan ke bagian sini, sini dan sini. Ada yang panjang ini sama 2 panjangnya. Kemudian ada yang pendek 1. Yang pendek saya taruh di tengah. Yang perlu diperhatikan di sini posisinya jangan sampai terbalik. Yang merah ini masuk ke bagian sini. Kemudian yang hitam masuk ke GND, ground. Teman-teman bisa juga dilihat di bagian sini ada penguncinya. Ini ngunci ke bagian sini. Tinggal dorong aja. Dan yang satunya kita masukin ke sini. Jangan sampai salah. Dan satunya ke sini. Kemudian kita ambil kontrolnya, kita pasang kontrolernya. Untuk kontrolnya ini posisinya masuk ke sini ya. Di ini akan ada satu yang ini. Tidak ada tempatnya satunya ini. Nah, satunya ini yang ini masuk ke bagian sini. Nah, untuk cara pasangnya jangan sampai terbalik ya. Di sini ada tanda panahnya di bagian sini. Dan di kabelnya ini ada warna merahnya. Nah, warna merah ini masuk ke sini ya, ke tanda panahnya searah. Jadi seperti ini. Sebenarnya tidak bahaya sih meskipun ketukar, tapi nanti tidak akan tampil di bagian sini, tidak akan nyala. Kemudian kita ambil kabelnya, kabel yang tadi yang sudah kita persiapkan, yang ini. Kita masukin ke sini. Ini ada tulisan GND dan 5V. Yang 5V ini
plus, yang GND ini main. Kita masukin kabelnya yang merah ke 5V, kemudian kita kencengin. Yang kabel hitam ke GND atau ground. Kemudian teman-teman bisa ikat ini pakai kabel tis, bisa diikat seperti ini, atau bisa juga pakai baut kunci seperti ini. Saya coba kasih baut ya. Atau bisa juga dilem pakai lem tembak juga boleh, yang penting nempel aja. Kemudian yang terakhir kita pasang adalah PSU-nya. Untuk cara pasang power supply-nya jangan sampai terbalik. Di sini ada 4 kabel, yang ini harus masuk dari listrik ke sini, kemudian ini harus keluar dari sini ke panel dan controllernya. Oke, kita pasang ya. Di sini cara pasangnya ada L, N, dan ground. Kita pakai yang dua ini. Soalnya saya pakai 2 kabel, L dan N. L ini plus, N ini netral atau main. Sebenarnya kebalik, nggak masalah sebenarnya. Kita ambil kabel dari listrik, kita pasang. Kabel inputnya sudah kita pasang, kemudian kabel outputnya yang keluar. Di sini ada tandanya juga, V main dan V plus. Jadi ini main dan ini plus. Kita ambil kabelnya. Di sini ada 2 kabel. Nah, ini yang ke panel dan ini yang ke controller. Karena di sini tempatnya hanya 1 ini, jadi kita gabung aja. Yang kabel merah ke merah, kemudian kita pasang, dan kita ambil kabel mainnya yang hitam, kita gabung juga, kemudian kita pasang dan kita kencengin. Kemudian kita cek lagi kabelnya, jangan sampai salah, jangan sampai ketukar. Yang merah plus ini, kemudian yang hitam main. Kemudian kita pasang ini, kita tempatin. Ini kita bisa tempelin ke sini. Ini kan ada tempat ini, ada tempat baut, ini baut. Ini sudah pas, sudah terukur nih. Kita kasih baut. Oke, ini sudah dipasang semua. Ini kabel juga dipasang. Tinggal kita cek dulu ya, apakah nyala dengan baik atau tidak. Kita putar posisinya. Kemudian kita ambil kabelnya, ujung kabelnya yang ini. Kita pasang ke stekernya. Oke, ini stekernya sudah saya pasang dan kita coba tes. Oke, ini sudah muncul ya, Yes Soliva, dan di bawahnya ini ada passwordnya, kata sandinya. Untuk tampilannya di sini tampil jam, kemudian di sini jadwal imsakiahnya di bagian sini, dan di bawahnya ini ada running tag-nya. Kemudian setelah kita cek dan sudah menyala seperti ini, tinggal kita rapikan, pasang penutup bagian belakangnya. Oke, kita coba rapikan dulu. Kita cabut ini. Dan kita rapikan bagian kabel-kabelnya ini. Dan kabel-kabel ini saya coba ikat ya. Saya coba ikat pakai kabel tis. Dan ini kita ikat juga. Selanjutnya kita pasang penutupnya. Kemudian kita pasang frame penguncinya. Kemudian kita kunci pakai baut. Dan jangan lupa gantungannya juga dipasang ya. Kita kunci pakai baut langsung. Oke, jika sudah dipasang semua penutupnya, bautnya sudah dipasang, dan gantungannya, tempat gantungannya juga dipasang juga, jangan lupa. Kita langsung ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah langkah untuk settingnya, cara settingnya. Kita kembalikan lagi seperti ini. Kita coba colokin lagi, kita nyalakan. Perhatikan di bagian sini ya. Ini ada angka, itu password atau kata sandinya. Teman-teman perhatikan di situ. Oke, setelah menyala seperti ini tinggal kita setting. Cara settingnya teman-teman cukup pakai HP aja. Kita ambil HP. Kemudian teman-teman download aja aplikasinya, aplikasi untuk settingnya ini. Nah, untuk aplikasinya ini disesuaikan dengan controller yang dipakai. Di sini saya pakai controller JWS Halifa. Maka saya download aplikasi di Play Store. Nama aplikasinya JWS Halifa ESP. Halifa JWS ESP. Teman-teman download aja yang ini. Sesuaikan dengan controller yang dipakai. Jika sudah di-download, di sini sudah saya download. Teman-teman kembali ke depan dan teman-teman nyalakan dulu lokasinya atau GPS-nya yang ini. Selanjutnya teman-teman nyalakan WiFi-nya. Kita tutup data selulernya. Kita masuk ke pengaturan WiFi. Di sini sudah tampil JWS Halifa. Ini nih. Teman-teman connect aja ke sini.
Masukkan kata sandinya. Kata sandinya yang tampil di bagian awal tadi saat menyalakan. Jika teman-teman lupa kata sandinya tinggal cabut aja bagian ini. Colokannya, kemudian nyalakan lagi, colokan lagi. Dan saat tampil pertama biasanya sudah tampil kata sandinya. Tadi kata sandinya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kita klik hubungkan. Ini sudah terhubung. Tidak ada akses internet. Kita biarkan aja. Kita kembali ke awal, kemudian kita cari aplikasi yang sudah kita download tadi, yaitu GWS Halifa. Matikan paket data dan aktifkan GPS lokasi. Kita klik OK dan pastikan di bagian sini sudah tersambung. Selanjutnya kita setting bagian waktu. Yang bagian sini, yang ini, kita setting sesuai dengan yang ada di HP. Di HP sudah jam 12.35, tapi di situ jamnya masih 00.39. Teman-teman bisa setting secara manual, tulis di bagian sini 12, di sini 35. Kemudian tanggalnya bisa atur secara manual. Jika sudah, teman-teman klik kirim. Maka akan ada bunyi bip, itu artinya sudah berubah seperti tampilan di panelnya di situ. Atau bisa juga teman-teman bisa langsung klik auto sinkron. Jadi teman-teman tidak perlu ngetik secara manual, tinggal klik auto sinkron, maka otomatis mengikuti jam yang tampil di HP. Jam sudah tersinkron, sudah di setting, kita klik menu utama. Kemudian kita setting lokasi. Nah, untuk setting lokasi, teman-teman bisa setting secara manual dengan mengetik latitude dan longitude yang ini. Teman-teman bisa cek di Google Map ya, kalau mau diatur secara manual. Atau bisa juga secara otomatis. Teman-teman tinggal nonaktifkan dulu wifi-nya ini, kemudian kita aktifkan data internet kita, kemudian klik cari, kita klik OK sampai muncul alamat sesuai lokasi kita atau lokasi dari masjidnya. Jika sudah, kita tutup datanya dan kita nyalakan lagi wifi-nya. Kita hubungkan lagi ke yang tadi. Kita klik hubungkan dan terhubung. Kemudian kita kembali ke aplikasi GWS Halifanya. Jika sudah, kita klik kirim. Jadwal imsakiahnya sudah otomatis mengikuti jadwal di lokasi kita. Lokasi sudah di setting, kemudian kita klik menu utama dan iqomah kita setting juga. Di sini di pengaturan iqomah ini ada dua pengaturan ya, jeda iqomah kemudian display off. Jeda iqomah ini dari waktu adzan ke iqomah. Misalkan subuh. Setelah adzan subuh mau berzikir atau baca-bacaan yang lain berapa menit, tinggal atur di bagian sini, mulai dari 1 menit sampai 50 menit, tinggal atur. Misalkan kita kasih subuh 5 menit, kita klik kirim, maka nanti setelah adzan subuh di situ akan tampil jeda iqomah 5 menit. Ada jam hitungan mundur di bagian sini selama 5 menit sampai muncul iqomah. Untuk waktu yang lain teman-teman tinggal atur aja, misalnya zuhur, asar mau dikasih jeda berapa, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian di bawahnya ini display off, ini nantinya GWS ini akan nonaktif atau mati berapa menit sesuai yang kita setting. Misalkan setelah iqomah sholat subuh, GWS ini akan mati berapa menit, misalkan 5 menit atau 10 menit atau seterusnya. Ini untuk memberi waktu kita untuk sholat agar tidak terganggu dengan tampilan GWS-nya ini. Silakan teman-teman atur aja. Misalkan kita kasih 6 menit. Kemudian kita klik kirim. Jadi nanti saat waktu sholat, GWS ini akan tampil off. Kemudian klik menu utama dan koreksi. Nah, untuk koreksi ini jika ada kesalahan di jadwal imsakiahnya ini. Misalkan di sini subuhnya jam 3.48. Yang benar jam 3.45. Berarti harus dikurangi yang ada di situ. Maka kita pilih yang subuh, kemudian ini kita pilih yang kurang, dan tadi dari 8 ke 5 berarti kurang 3, maka ini kita ganti ke angka 3. Jika sudah, klik kirim. Maka otomatis nanti akan berubah. Untuk waktu yang lain, silakan disesuaikan. Jika sudah, kita klik menu utama dan kita klik pesan untuk mengatur running tag-nya ini. Di sini ada dua pengaturan, ada running tag, kemudian laporan keuangan dan petugas Jumat. Silakan teman-teman klik untuk mengatur. Untuk running tag-nya di sini ada 14 pesan ya yang bisa kita atur. Pesan pertama apa? Misalkan nama masjidnya. Tinggal teman-teman atur. Saya coba
pilih pesan pertama nomor nama masjid ya, tinggal tulis saja di bagian bawahnya ini maksimal 250 karakter. Jika sudah, kita klik kirim, maka nanti di bawahnya ini akan tampil nama masjid yang sudah kita setting. Nah, itu dia, selamat datang di Masjid Taqwallah, sesuai yang kita setting ini. Itu pesan kedua, silakan teman-teman atur, misalkan mau dikasih apa, pesan untuk menonaktifkan HP atau yang lainnya. Misalkan pesan ketiga untuk niat iktikaf dan seterusnya, teman-teman tinggal tulis saja di bagian sini. Jika sudah, klik kirim, maka akan tampil otomatis di bagian sini. Oke, di sini sudah saya setting 5 pesan ya, untuk yang lain bisa menyusul. Jika mau membuang pesannya, tinggal hapus saja teman-teman, hapus pesannya kemudian kirim, nanti akan hilang pesannya yang ada di running tag. Kemudian laporan keuangan, teman-teman bisa menampilkan petugas sholat Jumat, dan laporan keuangan di sini juga bisa ditampilkan di bagian running tag yang berjalan di bawah ini. Tinggal teman-teman atur-atur aja sesuai kebutuhan. Kemudian display. Nah, untuk display ini teman-teman, di sini ada beberapa pengaturan. Pertama, kecerahan. Pencerahan ini ada 2 waktu ya. Pertama di siang hari, kemudian di malam hari. Misalkan untuk di siang hari dari jam 6 pagi sampai 6 jam sore, kita mau kasih kecerahannya berapa. Kalau siang biasanya butuh ini ya, butuh cahaya lebih. Maka kita coba tingkatin ke angka 5 misalkan. Maka tampilan ini akan semakin jelas, semakin terang. Kemudian jam malamnya dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Biasanya kalau malam tidak butuh terlalu cahaya, saya kasih di angka 1 aja. Kemudian kecepatan tag. Kecepatan tag yang di bagian ini, yang jalannya ini bisa diatur, mau dipercepat, mau diperlambat juga bisa. Misalkan kita kasih di angka 1, maka akan sangat cepat sekali seperti itu. Saya coba kasih di angka 5 aja ya. Di angka 5 kayaknya sudah cukup seperti itu. Tipe jam yang ini ya, tipe jamnya tanpa detik, dengan detik. Yang ini dengan detik ya, ini lekap, ini detik, ini menit. Atau jam Arab atau acak. Kalau acak ini tampil semua gantian, kadang muncul tanpa detik, kadang muncul dengan detiknya, kemudian kadang muncul jam Arab. Jadi tinggal teman pilih aja sesuai kebutuhan, kemudian klik kirim. Nah, itu dia muncul jam Arab. Kemudian tampilan off di pengaturan awal. Di pengaturan iqomah di situ ada pengaturan display off ya. Saat memasuki waktu sholat setelah iqomah biasanya kita setting off ya. Nah, off-nya itu mau tampil jam ini aja atau hanya titiknya ini aja. Ini bisa kita atur. Nah, kalau jam berarti tampil ini nanti jamnya. Kalau kita pilih dot, maka nanti saat off ini aja yang muncul. Yang lain mati. Sesuaikan kebutuhan. Polaritas plus minus, tinggal teman pilih aja. Kemudian bingkai, ini pengaturan untuk yang pakai ininya, panelnya ini yang tipe P5 ya, kalau yang ada bingkainya. Kalau yang ini tidak ada bingkainya, biasanya di bagian sini ada bingkai nanti, ada lampu menyala di bagian sini. Ketebalannya bisa diatur, mau 1, 2, sampai 10. Kemudian mode malam. Nah, mode malam ini mau kita aktifkan atau tidak. Mode malam misalkan dari jam berapa JWS ini akan mati. Misalkan jam 21 ya, jam 9, jam 9 malam JWS ini akan mati. Kita atur jam 21 kemudian kirim. Maka nanti akan otomatis mati. Dan matinya ini sama dengan pengaturan yang di atas ini ya. Tampilan off. Bisa mati yang ininya aja, jamnya tampil, atau bisa mati keseluruhan, hanya ini kedipnya aja yang tampil, yang masih nyala. Kemudian jam berapa nanti menyalanya, menyala sampai jam berapa. Misalkan jam 3 pagi tinggal atur yang angka 3, kemudian kirim. Pasaran Jawa bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Pasaran Jawa biasanya tampil di bagian sini ya, misalkan Selasa Kliwon bisa ditampilin. Jika tidak ditampilkan maka akan tampil Selasa aja, tidak ada Kliwonnya. Kemudian sholat Jumat. Sholat Jumat ini bisa diatur sama dengan jam zuhur ya. Atau bisa juga diatur jam 12 permulaan Jumatnya. Tinggal kirim aja. Tipe lafaz ini bisa diatur tipe lafaznya. Ini untuk panel yang P5 ya. Yang P10 tidak ada fiturnya ini. Tidak ada fitur lafaznya. Kemudian font juga. Fontnya ini untuk tipe P5 yang ini ya. Jika sudah, kita klik menu kiri, menu utama, dan langkah selanjutnya tartil. Nah, untuk auto tartil ini jika
controller yang kita pakai bisa auto tartil. Karena ini saya tidak pakai yang auto tartil, maka tidak perlu saya setting. Tinggal teman-teman atur aja kalau pakai yang auto tartil. Kemudian tool. Untuk tool di sini reset setting. Untuk reset setting ini jika teman-teman mau mereset pengaturan dari awal tadi, yang jam, kemudian running tag-nya juga mau dihapus, kemudian running tag-nya juga mau dihapus, dikembalikan ke pengaturan awal, teman-teman klik reset aja. Kemudian input lisensi. Input lisensi ini biasanya untuk tampilan awal saat baru menyala. Kemudian nama wifi-nya. Wifi-nya juga nama wifi-nya diatur bisa. Kemudian password wifi-nya juga bisa diganti. Teman-teman tinggal ganti aja sesuai keinginan. Update firmware jika mau diupdate firmware-nya. Jika sudah, kita klik menu utama. Kemudian warna. Nah, pengaturan warna ini di bagian sini bisa kita atur. Untuk lafaz Allah ini kalau yang pakai tipe P5 ya. Kalau P10 kayak ini tidak ada lafaz Allahnya. Misalkan jam ya, jam yang di situ dikasih warna hijau. Bisa. Maka berubah menjadi warna hijau. Kemudian tanggal setelah ini ya, setelah ini ada tanggal biasanya. Bisa diganti, misalnya dikasih warna biru muda. Kemudian jadwal sholat satu yang ini, jadwal sholat 1 mau dikasih warna apa, tinggal diatur di bagian sini. Nah itu. Kemudian jadwal sholat 2 di bagian belakang. Iqomah juga sama, counter iqomah juga sama, bingkai sama, item 1 dan item 2 sama aja. Jika sudah, kita klik menu utama dan pengaturan sudah berhasil. Selanjutnya tinggal kita pasang aja JWS-nya di masjid atau di musola atau di tempat yang kita inginkan. Oke, itu dia teman-teman tutorial cara membuat running tag JWS atau jam waktu sholat sendiri. Sebenarnya bukan membuat sih, tapi lebih tepatnya merakit. Oke, selamat mencoba, semoga sukses. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.